Coba jujur sebentar. Hampir semua orang pasti pernah nanya hal yang sama. Kapan sih sebenarnya waktu yang tepat punya rumah? Pertanyaannya kelihatannya sederhana, bahkan kelihatan aman. Seolah-olah jawabannya cuma soal umur atau soal gaji. Tapi anehnya, justru dari pertanyaan ini, banyak orang masuk ke keputusan yang bikin hidupnya berat bertahun-tahun. Karena seringkali yang kita kejar itu bukan kesiapan, tapi rasa takut. Takut harga naik, takut ketinggalan, takut dibilang belum mapan. Akhirnya rumah dibeli bukan karena hidup sudah siap, tapi karena merasa harus. Dan di titik itu, banyak orang salah jawab. Mereka pikir, selama cicilan masih kelihatan masuk, berarti aman. Selama gaji masih rutin, berarti mampu. Padahal, hidup itu bukan cuma soal bulan ini. Salah waktu beli rumah. Dampaknya bukan setahun 2 tahun, tapi bisa bikin hidup terasa sempit, lama. Bukan karena rumahnya jelek, bukan karena cicilannya paling mahal, tapi karena waktunya tidak tepat. Dan yang jarang dibicarakan, salah waktu itu sering lebih menyakitkan daripada salah pilihan rumah. Jadi sebelum kamu buru-buru menjawab pertanyaan itu, sebelum kamu merasa tertinggal, mungkin yang perlu kita lakukan sekarang cuma satu. Duduk sebentar, tarik napas, dan benar-benar pahami apa arti siap dalam hidupmu sendiri. Sekarang kita jujur aja, kebanyakan orang beli rumah itu bukan karena benar-benar siap, tapi karena keadaan. Misalnya karena umur, masuk kepala 3, lalu mulai kepikiran, masa sih segini belum punya rumah? Ada juga yang karena tekanan keluarga, bukan maksud orang tua jahat ya, tapi kalimat sederhana kayak, kapan punya rumah sendiri? Itu bisa jadi beban yang gak kelihatan. Lalu lihat teman satu angkatan upload kunci rumah. Ada yang pamer rumah baru, kita ikut senyum, tapi dalam hati mulai gelisah. Dan yang paling sering, takut harga naik, takut nanti gak kebeli, takut menyesal karena nunda. Akhirnya, keputusan diambil bukan karena hidup sudah siap, tapi karena takut tertinggal, takut dibilang gagal, takut terlihat lambat, takut merasa kalah. Padahal siap itu bukan soal umur, bukan soal siapa yang duluan, dan bukan soal siapa yang paling cepat ambil cicilan. Siap itu soal apakah hidup kita cukup kuat buat menanggung keputusan itu. Dan ini bukan cerita salah atau benar, ini cerita yang sering terjadi. Karena banyak orang akhirnya punya rumah, tapi kehilangan ketenangan. Bukan karena rumahnya salah, tapi karena alasan membelinya tidak jujur sejak awal. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang sering bikin orang kejebak, yaitu perasaan. Kayaknya aku sudah mampu. Biasanya dimulai dari gaji yang naik. Rasanya lebih lega, lebih berani. Mulai mikir, oh, berarti sekarang aman. Lalu DP terkumpul. Nggak gampang, capek juga ngumpulinnya. Begitu terkumpul, ada rasa bangga. Berarti aku siap. Terus lihat simulasi cicilan. Angkanya kelihatan masih masuk. Nggak bikin langsung sesak. Dan di titik itu, banyak orang berhenti mikir. Padahal, merasa aman itu belum tentu siap. Karena aman hari ini belum tentu kuat besok. Hidup itu nggak diam. Ada anak, ada pindah kerja, ada sakit, ada kebutuhan baru yang datang pelan-pelan. Cicilan yang hari ini terasa ringan, bisa jadi berat ketika hidup berubah. Dan masalahnya bukan di cicilan itu sendiri. Masalahnya ada di ilusi. Ilusi bahwa selama hari ini masih sanggup bayar, berarti semuanya akan baik-baik saja. Padahal mampu hari ini bukan jaminan kuat bertahun-tahun. Dan rumah bukan keputusan jangka pendek. Dia ikut hidup bersama kita. Di saat senang dan di saat hidup sedang tidak ramah. Oke, sekarang coba kita lurusin satu hal. Waktu ngomongin rumah, kebanyakan orang fokusnya cuma 2, DP dan cicilan. Selama 2 itu kelihatan aman, rumah dianggap beres. Padahal, rumah itu nggak berhenti di situ. Ada perawatan, ada hal-hal kecil yang kelihatannya sepele, tapi datang terus. Bocor sedikit, cat mulai kusam, perabot yang rusak pelan-pelan, ada pajak yang datang rutin, walaupun jarang dibicarakan. Ada renov kecil yang awalnya niatnya cuman biar nyaman, tapi entah kenapa
selalu nambah. Dan yang sering dilupakan, hidup kita berubah. Hari ini mungkin masih berdua, besok ada anak, hari ini kerja dekat, besok bisa pindah lokasi. Rumah itu ikut semua perubahan itu. Makanya rumah bukan cuma keputusan finansial sesaat, dia itu arah hidup. Keputusan yang kita bawa bertahun-tahun ke depan. Dan kalau diambil terlalu cepat, tanpa benar-benar memahami ritmenya, rumah yang seharusnya jadi tempat pulang, bisa berubah jadi sumber tekanan. Bukan karena rumahnya salah, tapi karena kita belum siap hidup di dalamnya. Oke, sekarang kita sampai ke pertanyaan utamanya. Jadi sebenarnya, kapan sih waktu yang tepat punya rumah? Jawabannya mungkin gak seperti yang sering kita dengar. Bukan di umur tertentu. Bukan juga karena takut harga keburu naik. Karena umur itu cuma angka. Dan rasa takut jarang menghasilkan keputusan yang tenang. Waktu yang lebih tepat itu biasanya datang ketika hidup mulai stabil. Bukan sempurna, ya, tapi stabil. Cash flow jalan dengan ritme yang bisa diprediksi. Uang masuk dan keluar nggak bikin jantung deg-degan setiap akhir bulan. Cicilan ada, tapi tidak sampai membuat napas pendek. Masih ada ruang buat hidup, ruang buat sakit tanpa panik, ruang buat liburan sederhana tanpa rasa bersalah. Ruang buat rencana yang belum kejadian, karena rumah yang tepat seharusnya mendukung hidup, bukan menahannya. Rumah itu mestinya bikin kita pulang dengan lebih ringan, bukan pulang sambil mikir, besok gimana lagi ya? Dan mungkin di titik ini, waktu yang tepat bukan berarti semua sudah siap. Tapi ketika rumah tidak lagi terasa seperti beban, melainkan jadi bagian dari hidup yang ingin kita jalani. Bukan sekadar bertahan, tapi benar-benar hidup. Kalau kita jujur, ada banyak orang di luar sana yang sebenarnya bukan salah ambil rumah. Yang salah itu waktunya. Ada yang beli terlalu cepat. Hidupnya belum stabil, tapi sudah terlanjur terikat. Setiap bulan rasanya dikejar. Bukan cuma oleh cicilan, tapi oleh rasa cemas. Ada juga yang beli tanpa benar-benar berhitung. Bukan karena ceroboh, tapi karena terlalu optimis. Berpikir semuanya akan baik-baik saja. Tapi hidup punya caranya sendiri buat berubah. Pelan-pelan rumah yang awalnya bikin bangga, berubah jadi sumber tekanan. Bukan karena rumahnya jelek, bukan karena lokasinya salah. Tapi karena setiap keputusan besar, butuh waktu yang tepat. Dan waktu itu sering kita abaikan. Banyak orang akhirnya punya rumah, tapi kehilangan rasa tenang. Pulang bukan lagi soal istirahat, tapi soal hitung-hitungan. Padahal, rumah seharusnya jadi tempat bernapas. Jadi kalau kamu sekarang sedang merasa berat, sedang bertanya-tanya, apakah kamu salah langkah? Mungkin jawabannya bukan di rumah itu, tapi di waktunya, karena yang salah bukan rumahnya, tapi waktunya. Oke, kalau sampai di titik ini, mungkin ada satu hal penting yang perlu kita lurusin. Gak semua orang harus punya rumah sekarang. Serius. Menunda itu bukan berarti gagal, bukan berarti kalah, dan bukan berarti hidupmu tertinggal. Kadang justru menunda adalah bentuk paling jujur dari kesiapan. Karena ada orang yang siap di usia 20-an, ada juga yang baru siap di usia 40-an, dan itu gak bikin siapapun lebih rendah. Waktu yang tepat itu personal, hidup tiap orang beda, beban beda, arah hidup beda. Yang penting bukan seberapa cepat kamu punya rumah, tapi seberapa tenang kamu menjalani hidup setelahnya. Rumah itu seharusnya jadi penopang, bukan pembuktian. Jadi, kalau hari ini kamu memilih untuk belum punya rumah, pastikan itu karena kamu sedang membangun fondasi hidup, bukan karena menyerah. Dan kalau kamu sudah punya rumah tapi merasa berat, bukan berarti kamu salah. Mungkin kamu hanya perlu waktu untuk menata ulang ritmenya. Karena pada akhirnya hidup bukan lomba siapa yang paling duluan, tapi siapa yang bisa sampai tujuan dengan napas yang masih panjang. Oke, kalau dari awal sampai sini kamu masih nonton, mungkin kamu sedang membawa pertanyaan yang sama. Kapan sebenarnya waktu yang tepat punya rumah? Dan kalau jawabanmu hari ini masih belum, itu nggak apa-apa. Serius, hidup bukan soal siapa yang paling cepat punya rumah, tapi siapa yang bisa menjalaninya dengan napas yang masih panjang. Rumah itu tujuan, tapi hidupmu jauh lebih penting. Jadi jangan terlalu keras sama diri sendiri.
Setiap orang punya waktunya masing-masing. Dan di rumah kita Edi, kita nggak bicara soal rumah yang kelihatannya hebat dari luar. Kita bicara soal rumah yang bikin hidup lebih tenang di dalam. Kalau kamu merasa cerita ini dekat dengan hidupmu, kamu bisa tekan like. Kalau kamu punya cerita, pengalaman, atau bahkan kebingungan yang belum terjawab, tulis aja di kolom komentar. Siapa tahu ceritamu bisa jadi penguat buat orang lain yang lagi di fase yang sama. Dan kalau kamu mau terus ngobrol bareng kita soal rumah, hidup, dan keputusan besar yang sering gak dibicarakan, subscribe Rumah Kita ID. Kita jalan bareng, pelan-pelan, dengan napas yang masih cukup panjang.